Ini dari kelompok 2 dengan judul Umpan Balik Negatif, mata kuliah Elektronika 2 akan memaparkan presentasi dari materi yang akan kita sajikan dan paparkan kepada teman-teman semuanya. Baik, izinkan dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Saya Sandi dan kemudian ada rekan saya Ajija, Ananda, Amanda, Fajri, Lutfi, Dimas, Lutfan, Riyanda, dan Noval. Baik, untuk pemaparan materi pertama akan saya bacakan dan saya akan sampaikan kepada teman-teman semuanya terkait umpan balik negatif PP ataupun paralel. Jadi umpan balik negatif ini sebagai penguat yang mengurangi penguatan rangkaian keseluruhan karena sebagian sinyal keluaran digunakan untuk meniadakan sebagian sinyal masukan. Jadi untuk rangkaian umpan balik negatif ini akan menghasilkan peningkatan karakteristik kinerja khususnya distorsi yang lebih rendah dan peningkatan karakteristik frekuensi dan impedansi. Ketergantungan yang lebih kecil pada tegangan supply akan mewujudkan manfaat yang diperlukan penguat sebagai apa yang telah dilebihkan atau seharusnya yang dibutuhkan. Untuk umpan balik negatif PP ataupun paralel, dalam rangkaian umpan balik negatif arus paralel ini sebagai arus keluaran diumpankan kembali secara paralel dengan sumber sinyal sama seperti umpan balik terhadap gambar di samping yang dimana sebagai tegangan seri menstabilkan penguatan tegangan suatu rangkaian dengan umpan balik secara arus paralel dengan menstabilkan penguatan arus. Dan di sini kita menggunakan rangkaian penguat arus paralel yang dimana menggunakan dua transistor. Dan untuk tegangan output pada gambar di samping ketika V in dan keluaran adalah V out yang dimana kita menggunakan op amp sebagai bahan percobaan kita yang dimana ketika V masuk meningkat dengan V keluar akan meningkat sesuai dengan penguatan diferensial. Namun ketika V keluar meningkat, tegangan keluar tersebut diumpankan kembali ke masukan pembalik sehingga mengurangi perbedaan tegangan antara masukan yang selanjutnya menurunkan keluaran. Nah, jadi di sini sebagai salah satu contoh ketika kita menginput suatu tegangan plus minus kemudian akan terjadi masukan pembalik baik itu sesuai dengan rumus beta dan all sebagai tegangan RL ataupun RC dan akan dikeluarkan sebagai FO ataupun nanti F keluar ini meningkat sesuai dengan penguatan diferensial. Ada tegangan output juga pada gambar di samping bahwasanya di sini terdapat satu op amp dan kemudian dengan tegangan input itu 6 volt. Kemudian kita akan melakukan pengambilan tegangan keluaran op amp yang menyambungkan kemasukan pembalik dengan apa yang kita kenal itu sebagai umpan balik negatif. Dan untuk kunci memiliki sistem stabilisasi mandiri, stabilisasi ini memberikan op amp kapasitas untuk bekerja dalam mode linier atau aktif dan kemudian kita bandingkan kondisi jenuh penuh yaitu on atau off seperti ketika kita gunakan sebagai pembanding tanpa umpan balik sama sekali. Dan tegangan output juga di sini salah satu contoh ataupun rumusnya di mana penguat dengan umpan balik RMF yaitu sama dengan FO per IS dan kemudian F itu RM per L in dan IS sama dengan if tambah lin dikali IF sama dengan beta RM lin dan IS itu sama dengan BRM lin ditambah sama dengan ditambah lin maksudnya sama dengan lin dalam kurung 1 ditambah BRM. RMF-nya itu sama dengan RM lin tambah lin dalam kurung 1 tambah BRM. Nah, jadi di sini sebagai arus sekunder dan kemudian ada arus tegangan dari induktor sebagai input yang dimana rumus yang terdapat pada rangkaian di atas yaitu adalah A sama dengan FO per lin.
dan kemudian beta sama dengan if per FO. Jadi ini sebagai pembalik umpan balik sebagai penguatan diferensial yang dimana juga FO ini ataupun tegangan output itu bergantung kepada tegangan input seperti itu. Dan di sini salah satu contoh yang dimana pada gambar teman-teman lihat bahwasanya di sini ada tegangan loop terbuka ataupun respon terbuka yang mana pada gambar di atas ini kita menggunakan 40 decibel sampai 100 decibel dengan keuntungan loop tertutup pada faktor yang akan terjadi ketika loop itu terbuka. Dan di sini pada respon 20 desibel dekade itu dan terdapat pada 40 desibel sekitar 2 SP yang dimana ini adalah keuntungan loop tertutup. Dan pada frekuensi yang dihasilkan itu 10 MHz. Dan selanjutnya pada gambar di samping pada tegangan output op amp yang dimana pada arus input itu terdapat resistor dan kemudian sebelum di RL kan itu ada tegangan input yang dimana akan terjadinya suatu faktor pembalik seperti itu dan selanjutnya akan di RL kan arus tegangannya dan terjadi F out selanjutnya. Dan pada gambar di atas kita menggunakan rumus di mana arus input ini R per A plus 1 dan kemudian tegangan op amp ini akan menghasilkan yaitu FO yaitu adalah R sama dengan A per A plus 1 dan RL. Dan kemudian di sini ada tegangan output yang terjadi pada arus input yang akan didistribusikan terhadap persamaan-persamaan tersebut. Rumus yang akan kita berikan itu adalah R per A yang dimana tegangan output op amp ini akan terjadi FO, maksudnya tegangan output yang akan menggunakan persamaan R RL yang dimana nilai yang dikeluarkan itu sesuai dengan nilai nilai input yang diberikan seperti itu. Kemudian untuk pertanahan semua akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertahanan semu ya. Sebelumnya pertahanan semu atau pertahanan adalah istilah yang digunakan ketika titik input inverting yang biasanya pada pembuatan batik memiliki potensial tanah atau ground. Meskipun kenyataannya tidak terhubung secara fisik ke ground, sesungguhnya karena terjadi efek Miller yang menyebabkan sebagian besar suara saya sudah terdengar belum ya? Oke, dilanjut lagi ya. Karena terjadi efek Miller tadi itu menyebabkan sebagian besar arus input mengalir melalui resistor umpan balik atau karena arus input tidak dapat sepenuhnya dilepaskan atau sink gitu ya. Dalam konteks ini input inverting dianggap memiliki tegangan yang hampir mendekati nol. Next. Ketika kita menggunakan penguat operatif, terdapat aspek penting yang perlu dipahami mengenai impedans output pada penguat umpan balik negatif PP dengan rumus berikut. Nah, di sini tuh ada rumus ya, Z in PP sama dengan R dibagi A. Nah, di sini Z ini itu kan impedansi input ya, terus PP-nya itu push pull. Dan R di sini itu resistor dan A-nya itu faktor penguatan atau gain gitu ya. Nah, karena faktor penguatan biasanya sangat besar, dampaknya adalah impedans input di PP ini mendekati 0. Nah, ini adalah perbedaan antara umpan balik negatif dan
balik negatif SP dan PP. Impedansi input SP mendekati faktor hingga, sementara impedansi input PP mendekati 0. Dan Oke, selanjutnya ada impedansi output. Impedansi output pada umpan balik negatif dalam konteks amplifier atau rangkaian elektronik adalah istilah yang mengacu pada impedansi output amplifier. Ketika umpan balik negatif diaplikasikan ke dalam sirkuit, impedansi output pada umpan balik negatif dapat berbeda dari impedansi output tanpa umpan balik. Dalam umpan balik negatif, sebagian dari sinyal output amplifier kembali ke input amplifier dengan fase yang berlawanan. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan performa amplifier, memperbaiki linearitas, dan mengurangi distorsi. Next. Impedansi output pada umpan balik negatif dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Z out F sama dengan Z out per 1 plus A dikali beta. Z out F adalah impedansi output pada umpan balik negatif. Z out adalah impedansi output tanpa umpan balik negatif, sementara A adalah gain amplifier, dan beta adalah faktor umpan balik. Oke, next. Nah, di sini selanjutnya itu ada contoh soal. Sebuah amplifier memiliki impedansi output tanpa umpan balik sebesar 12 ohm dan memiliki penguatan atau gain sebesar 20. Sebuah sirkuit umpan balik negatif dengan faktor umpan balik atau beta sebesar 0,1 terhubung ke amplifier ini. Hitunglah impedansi output pada umpan balik negatif atau Z out F. Z out F sama dengan 12 dibagi 1 tambah 20 dikali 0,1 sama dengan 12 dibagi 1 tambah 2 sama dengan 12 dibagi 3, itu hasilnya 4 ohm. Jadi impedansi output pada umpan balik negatif atau Z out F adalah 4 ohm. Baik, selanjutnya konverter arus ke tegangan ideal. Penguat umpan balik negatif PP mendekati konverter arus tegangan yang sempurna, sebuah alat dengan impedansi input 0. Impedansi output 0 dan hubungan yang tetap antara I-in dan V-out. Bila mana kita melihat sebuah penguat umpan balik negatif PP, kita dapat membayangkannya sebagai konverter arus ke tegangan sempurna seperti ditunjukkan dalam gambar pada slide berikutnya. Tegangan output sama dengan R kali arus input. Selanjutnya adalah contoh soal. Misalkan osiloskop dengan sensitivitas input 10 mV per cm dengan menghubungkan konverter arus ke tegangan pada gambar berikut ke input vertikal dapat mengukur arus. Jika arus input 1 mikroampere menimbulkan simpangan vertikal 1 cm, berapakah seharusnya harga R? Berikut penyelesaiannya. Untuk mendapatkan simpangan 1 cm, arus 1 mikroampere harus menimbulkan 10 mV. Dengan persamaan, R sama dengan V out per I in sama dengan 10 dikali 0,001 dibagi 10 pangkat min 6 sama dengan 10 kilo ohm. Karena itu, resistor 10 kilo ohm pada gambar tersebut memungkinkan untuk mengukur arus mikroampere dengan osiloskop. Gambar berikut menunjukkan penguat umpan balik negatif seri atau SS. Tegangan input menggerakkan terminal input non-inverting. Tegangan umpan balik menggerakkan terminal input inverting. Baik, selanjutnya untuk arus output akan dipaparkan oleh rekan saya.
Baik, karena rekan saya masih dalam perjalanan, kita lanjut saja. Untuk arus output adalah aliran listrik pada bagian output rangkaian elektronik. Ini digunakan untuk menggerakkan komponen seperti speaker atau motor dalam sistem elektronik. Arus output dalam konverter arus ketegangan ideal merupakan ini digunakan untuk menggerakkan komponen seperti speaker atau motor dalam sistem elektronik. E-out diperlukan untuk memberikan daya ke perangkat atau sistem elektronik yang ditenagai oleh konverter tersebut. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Hubungan arus output dan tegangan umpan balik. E-out dan tegangan umpan balik atau VF dalam konverter arus ketegangan ideal dapat dijelaskan dengan sederhana. Arus output mengalir melalui resistor umpan balik atau R, dan ini menciptakan tegangan umpan balik VF sesuai dengan hukum Ohm. VF sama dengan E-out kali R. Ketika tegangan umpan balik atau VF mendekati tegangan input atau Vin, hal ini mengindikasikan bahwa konverter berusaha menjaga konsistensi antara arus input dan arus output. Dengan kata lain, semakin mendekati nilai Vin, semakin baik konverter mempertahankan hubungan ini. Ketika kita mempertimbangkan hubungan antara sinyal input atau Vin dan sinyal umpan balik VF, karena umpan balik negatif, kita dapat mengasumsikan bahwa Vin kira-kira sama dengan VF. Vin sama dengan VF. Kemudian kita dapat menggunakan persamaan di atas untuk menghubungkan Vin dengan E-out. Vin sama dengan E-out kali R. Dengan mengisolasi E-out, kita mendapatkan E-out sama dengan Vin per R. Jadi dapat disimpulkan bahwa arus output atau E-out dapat diaproksimasi sebagai Vin dibagi oleh nilai resistor umpan balik atau R. Ini adalah salah satu aspek penting dalam pemahaman karakteristik arus output dari konverter arus ketegangan ideal ini. Impedasi input. Karena hubungan input seri, impedasi input mendekati tak terhingga dengan penurunan langsung seperti penurunan untuk umpan balik SP. Kita dapat membuktikan Zin SS kongruen dalam kurung 1 tambah AB untuk kurung Zin, di mana B sama dengan R per dalam kurung RL per R. Kemudian impedansi output. Secara ideal, arus output dari penguat umpan balik negatif SS tak tergantung dari harga RL. Dengan kata lain, dalam gambar pada slide umpan balik negatif SS, kita dapat merubah RL, tetapi dari harga. Harga dari E-out tetap konstan karena arus tersebut sama dengan Vin per R secara ideal. Berarti output dari penguat umpan balik SS bekerja seperti sumber arus. Impedansi output dalam gambar umpan balik negatif SS pada slide umpan balik negatif SS adalah Zout SS sama dengan AR. Misalnya jika A adalah 10.000 dan R adalah 100 ohm, Zout SS sama dengan 1 mega ohm.
Baik, selanjutnya konverter tegangan ke arus ideal. Konverter tegangan ke arus ideal merupakan rangkaian yang digunakan untuk mentransformasikan suatu sumber tegangan menjadi sumber arus. Sebuah penguat umpan balik negatif SS secara ideal bertingkah laku seperti konverter tegangan ke arus yang sempurna. Suatu alat dengan impedansi input tak terhingga, impedansi output tak terhingga, dan hubungan tetap antara V-in dan E-out. Konverter tegangan ke arus ideal atau disebut juga sebagai konverter daya atau power converter adalah suatu perangkat elektronik yang mengubah tegangan listrik dari satu tingkat ke tingkat lainnya, seringkali dengan tetap mempertahankan bentuk gelombang yang diinginkan. Konverter ini memiliki beberapa aplikasi termasuk dalam sistem catu daya, pengisian baterai, dan pengendalian motor. Ada dua macam, yaitu passive voltage to current converter dan active voltage to current converter. Passive voltage to current converter merupakan rangkaian V to E yang hanya terdiri dari sumber tegangan yang disusun secara seri dengan sebuah resistor. Lalu, active voltage to current converter merupakan pengembangan dari passive voltage to current converter agar nilai arus hasil konverter tidak sesensitif rangkaian sebelumnya. Pada rangkaian ini, kita perlu menambahkan sebuah op-amp. Umpan balik PS merupakan kebalikan dari bentuk seri paralel. Umpan balik PS ini digunakan untuk membuat penguat arus ideal. Penguatannya tidak berdimensi, tetapi untuk kemudahan biasanya diberikan satuan A per A atau amps per amp. Hubungan output paralel sering dipandang sebagai umpan balik tegangan, karena tegangan output dari penguat menggerakkan rangkaian umpan balik tersebut. Umpan balik tegangan menstabilkan tegangan output terhadap perubahan dalam penguatan loop terbuka, impedansi dalam, dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dengan perkataan lain, umpan balik tegangan cenderung membuat rangkaian output bekerja sebagai sumber tegangan sempurna. Di pihak lain, hubungan output sering dipandang sebagai umpan balik arus, karena arus output menggerakkan rangkaian umpan balik. Sinyal umpan balik yang kembali dapat dipasang seri atau paralel dengan input seperti yang telah ditunjukkan. Hubungan input seri menimbulkan impedansi input yang mendekati tak terhingga. Dengan hubungan ini, variabel input yang mengontrol adalah tegangan V-in. Dengan kata lain, hubungan input paralel menghasilkan impedansi input yang mendekati 0. Dalam hal ini, variabel input yang mengontrol adalah arus lin. Balik sumber sinyal, sinyal keluaran, fungsi pemindahan, resistansi masukan, resistansi keluaran. Yang pertama ada seri sun atau penguat tegangan. Sumber sinyalnya itu ada di tegangan dan sinyal keluarannya juga tegangan. Dengan fungsi pemindahannya itu AVF sama dengan Vout dikurang VI. Sama dengan AV dibagi 1 ditambah beta V dikali AV. Untuk resistansi masukannya, RI dikali 1 ditambah beta V dikali AV. Untuk resistansi keluarannya, RO sama dengan 1 ditambah beta V dikali AV. Lalu yang kedua ada seri sun, yaitu penguat arus. Sumber sinyalnya itu saat ini dan sinyal keluarannya juga saat ini. Fungsi pemindahannya ada AIF sama dengan IO dibagi I. Dibagi arus I sama dengan AI dibagi 1 ditambah beta I dikali AI. Untuk resistansi masukannya, ada RI dibagi 1 ditambah beta I dikali AI. Resistansi keluarannya ada RO dikali 1 ditambah beta I dikali AI. Kemudian yang ketiga ada seri-seri, yaitu penguat transkonduktansi. Sumber sinyalnya itu tegangan dan sinyal keluarannya itu saat ini. Untuk fungsi pemindahannya ada A
GF sama dengan arus O dibagi VI sama dengan AG dibagi 1 ditambah beta Z dikali AG. Untuk resistansi masukannya ada RI dikali 1 ditambah BZ dikali AG. Kemudian resistansi keluarannya RO dikali 1 ditambah beta Z dikali AG. Maaf ya, tadi terkendala jaringan. Untuk yang terakhir ada sun-sun atau penguat transresistansi, di mana sumber sinyalnya itu ada saat ini dan sinyal keluarannya itu tegangan. Fungsi pemindahannya itu ada AZF sama dengan VO dibagi arus I sama dengan AZ dibagi 1 ditambah BG dikali AZ. Untuk resistansi masukannya itu ada RI dibagi 1 ditambah beta Z dikali AG. Kemudian ada resistansi keluarannya RO dibagi 1 ditambah BG dikali AZ. Kemudian untuk tabel yang kedua itu ada karakteristik, di mana ada sinyal umpan balik atau XF dengan tegangan serinya tegangan paralelnya arus. Kemudian ada sinyal sampel, tegangan serinya tegangan paralelnya itu tegangan. Yang ketiga ada faktor umpan balik atau beta, di mana tegangan serinya itu beta sama dengan Vf dibagi V0. Kemudian tegangan paralelnya beta sama dengan IF dibagi VO. Yang keempat ada penguatan atau AV. AV sama dengan VO dibagi VI. Tegangan paralelnya itu RM sama dengan VO dibagi LI. Kemudian ada penguatan AVF. AVF sama dengan AV dibagi 1 ditambah beta dikali AV. Untuk tegangan paralelnya, AVF sama dengan RM dibagi 1 ditambah RM. Kemudian ada impedansi atau RIF. RIF sama dengan RI dibagi 1 ditambah beta dikali AF untuk tegangan seri. Untuk tegangan paralelnya, RIF sama dengan RI dibagi 1 ditambah RM. Kemudian yang terakhir ada impedansi ROF, di mana tegangan serinya itu ROF adalah RO dibagi 1 ditambah beta dikali AF. AV. Kemudian tegangan paralelnya ROF sama dengan RO dibagi 1 ditambah RM. Untuk selanjutnya oleh rekan saya. Baik, terima kasih banyak. Untuk teman-teman semuanya, apabila ada yang dipertanyakan, dipersilahkan.
Baik, mungkin dicukupkan saja dari kelompok kami dua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat kepada Ibu Reni Rahmadewi selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika 2 beserta teman-teman sekalian yang telah bergabung dalam kelas Elektronika 2 pagi hari ini. Baik, saya Fitria Nurul Husna sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 5 pada pagi hari ini. Baik, adapun anggota dari kelompok 5 yaitu ada Dafa Aulia Maulana, kemudian ada Dela Puspitasari, Fitria Nurul Husna, Regita Aulia Safitri, Tio Bima Pratama, Utari Lindawati, dan Putri Adinda Larasati. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait materi perancangan OFM dan juga filter analog. Kita langsung saja ke sesi penyajian materi yang akan disampaikan oleh penyaji pertama yaitu Dafa Aulia. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator untuk bahasan yang pertama, yakni mengenai perancangan OPM. Pengertian OPM. Operational Amplifier atau lebih dikenal dengan istilah OPM adalah salah satu dari bentuk IC linier yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Sebuah op-amp terdiri dari beberapa transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang terkoneksi dan terintegrasi sehingga memungkinkan untuk menghasilkan gain penguatan yang tinggi pada rentang frekuensi yang luas. Dalam bahasa Indonesia, op-amp atau operational amplifier sering disebut dengan penguat operasional. Sebuah rangkaian op-amp memiliki dua input masukan, yaitu satu input inverting dan satu input non-inverting, serta memiliki satu output keluaran. Sebuah op-amp juga memiliki dua koneksi catu daya, yaitu satu untuk catu daya positif dan satu lagi untuk catu daya negatif. Bentuk simbol op-amp adalah segitiga dengan garis-garis input. Output dan catu dayanya seperti pada gambar di bawah ini. Salah satu tipe IC op-amp yang populer adalah IC 741. Nah, di sini ada kelebihan op-amp sama kekurangan op-amp. Yang pertama, untuk kelebihan op-amp memiliki penguatan A yang sangat besar, impedensi input yang besar, Z-in, impedensi output yang kecil, Z-out, kemampuan interval frekuensi dari komponen ini sangat lebar. Lalu kekurangannya ada respon op-amp terhadap sinyal input menjadi lambat. Op-amp ideal memiliki parameter slew rate yang tak terhingga, sehingga jika input berupa sinyal kotak, maka outputnya juga kotak. Parameter CMRA, dan satu parameter yang dinamakan CMRR, Common Mode Rejection Ratio. Parameter ini cukup penting untuk menunjukkan kinerja op-amp tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya ada jenis op-amp. Yang pertama ada jenis penguat inverting amplifier. Penguat membalik atau inverting amplifier ini memiliki input dan output yang berlawanan polaritas. Jadi ada
sebuah tanda minus dalam rumus penguatannya. Nah, rumusnya itu ada V out sama dengan min RF per R in dikali V in. Nah, untuk gambarnya ada pada gambar yang ada di samping bisa dilihat. Lalu untuk yang kedua ada penguat tak pembalik atau non-inverting amplifier. Penguat tak pembalik atau non-inverting amplifier adalah kebalikan dari inverting amplifier yang dimana input akan dimasukkan dalam non-inverting sehingga polaritas output nantinya sama dengan polaritas input. Nah, rumusnya itu ada V out sama dengan V in dalam kurung 1 per R1 per R1 ditambah R1 per R2. Nah, untuk gambarnya ada pada gambar di samping. Mungkin untuk penjelasan jenis op-amp yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Regita Aulia. Oke, izin untuk menyambung mengenai jenis op-amp. Yang ketiga ada komparator atau rangkaian pembanding, yang merupakan salah satu aplikasi yang selalu memanfaatkan penguatan terbuka atau open loop gain, penguat operasional yang sangat besar. Komparator digunakan untuk membandingkan dua tegangan listrik yang kemudian mengubah keluarannya untuk menunjukkan tegangan mana yang jauh lebih tinggi. Vs ini merupakan catu daya, dan untuk penguat operasional di antara positif Vs dan minus Vs, rumusnya adalah V out sama dengan Vs ditambah V1 lebih besar dari V2. Sedangkan untuk Vs dikurangi V1 kurang dari V2. Untuk rangkaiannya atau bentuk dari komparator ini ada di samping. Lalu untuk yang nomor 4 ada jenis op-amp buffer. Rangkaian buffer merupakan rangkaian yang memiliki input sama seperti hasil outputnya. Dalam hal ini adalah rangkaian seperti common collector, yakni berpenguatan sama dengan 1. Nilai R yang sudah terpasang memiliki fungsi untuk membatasi arus yang ingin dikeluarkan. Untuk gambarnya ada di samping. Lalu jenis yang kelima adalah adder atau penjumlahan. Rangkaian adder atau rangkaian penjumlah merupakan rangkaian yang dasar rangkaiannya menggunakan inverting amplifier, di mana untuk hasil outputnya dikalikan dengan penguatan. Rumusnya adalah VO sama dengan minus RF dibagi RA dikali VA ditambah RF dibagi RB dikali VB dan ditambah RF dibagi RC dikali VC. Untuk gambar rangkaian adder ada di samping. Lalu yang keenam ada diferensiator, yang merupakan persamaan yang digunakan untuk mendefinisikan sinyal hasil pembalikan terhadap waktu. Rumusnya adalah V out sama dengan minus RC dikali dV in dibagi dt, dengan V in dan V out adalah fungsi waktu. Untuk gambar rangkaiannya ada di sebelah. Lalu yang ketujuh adalah subtraktor atau pengurang. Rangkaian pengurang atau subtraktor ini berasal dari rangkaian inverting yang biasa memanfaatkan input non-inverting, sehingga persamaannya akan mengalami perubahan menjadi rumus di bawah ini, yaitu VO sama dengan R dibagi R ditambah 1 dikali dengan R dibagi R tambah R dikali VB dikurang R dibagi R dikali VA. Rangkaian subtraktor dibagi lagi menjadi 3, yaitu dengan 1 op-amp, 2 op-amp, dan 3 op-amp. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Della Puspitasari. Baik, untuk jenis op-amp selanjutnya, yang ke-8 itu ada penguat integrator atau integrator amplifier. Penguat integrator atau integrator amplifier umumnya mengintegrasikan tegangan masukan terhadap waktu dengan persamaan sebagai berikut. V out sama dengan minus 1 per RC integral T0 V in dt ditambah V mula. Keterangannya, T adalah waktu, V mula adalah tegangan keluaran yang ada pada T sama dengan 0. V out sama dengan minus 1 per RC dikali CF integral T sampai dengan 0 V in dt ditambah V mula. Terdapat gambar di samping ini yaitu penguat integrator. Next. Selanjutnya ada fungsi op-amp. Operasional amplifier atau op-amp memiliki fungsi untuk mendeteksi dan menguatkan sinyal input yang ada dalam arus listrik searah atau DC dan arus bolak-balik yaitu AC. Tugas utama untuk menguatkan perangkat tegangan dengan rancangan komponen-komponen umpan balik, misalnya resistor, kapasitor, dan komponen lain yang
yang ada antara input dengan output suatu rangkaian analog, sehingga memastikan hasil keluaran yang akan diteruskan pada perangkat selanjutnya berfungsi dengan baik suatu karakteristik yang diharapkan. Berikut ini adalah beberapa peralatan yang umum menggunakan op-amp sebagai salah satu komponen penyusunnya. Yang pertama ada mengintegrasikan sinyal, yang kedua memperkuat sinyal, yang ketiga buffer sinyal, yang keempat konversi sinyal analog ke sinyal digital. Yang kelima ada instrumentasi, dan yang keenam ada filter aktif. Next. Selanjutnya ada karakteristik op-amp. Operational amplifier atau op-amp yang ideal pada umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu AV sama dengan tak hingga penguat tegangan open loop atau tak terhingga. Yang kedua ada VOO sama dengan 0, tegangan offset keluaran adalah 0 atau output offset voltage. Yang ketiga ada Zin sama dengan tak hingga, impedansi masukan tak hingga atau input impedance. Yang keempat ada Zout sama dengan 0, impedansi output adalah 0 atau output impedance. Yang kelima ada BW sama dengan terhingga, lebar pita terhingga atau bandwidth. Yang terakhir ada karakteristik tidak berubah dengan suhu. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, lanjut untuk pengaplikasian op-amp pada beberapa rangkaian. Op-amp atau operational amplifier dapat digunakan dalam berbagai rangkaian elektronik. Berikut ini adalah beberapa pengaplikasian op-amp pada macam-macam rangkaian. Yang pertama ada rangkaian penguat, yaitu amplifier. Op-amp dapat digunakan sebagai penguat sinyal listrik, baik sebagai penguat pembalik atau inverting amplifier maupun penguat tidak pembalik non-inverting amplifier. Rangkaian penguat ini dapat digunakan untuk memperkuat sinyal listrik dan menghasilkan output yang lebih baik. Oke, bisa di next. Selanjutnya yang kedua ada rangkaian diferensiator atau differentiator. Yang pertama itu ada op-amp dapat digunakan sebagai rangkaian diferensiator untuk mendiferensialkan sinyal input. Yang kedua ada rangkaian diferensiator, ini dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan diferensiasi sinyal, seperti dalam rangkaian filter. Yang ketiga ada rangkaian integrator atau integrator, yaitu yang pertama op-amp dapat digunakan sebagai rangkaian integrator untuk mengintegrasikan sinyal input, dan yang kedua ada rangkaian integrator ini dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan integrasi sinyal, seperti dalam rangkaian filter. Oke, bisa di next. Yang keempat ada rangkaian komparator atau komparator. Op-amp dapat digunakan sebagai rangkaian komparator untuk membandingkan dua sinyal input dan menghasilkan output yang merupakan sinyal logika. Yang kedua, ada rangkaian komparator ini dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pembanding sinyal, seperti dalam rangkaian saklar elektronik. Dan yang kelima, rangkaian penjumlah atau summing amplifier. Op-amp dapat digunakan sebagai rangkaian penjumlah untuk menjumlahkan beberapa sinyal input. Dan yang kedua, rangkaian penjumlah ini dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan penjumlahan sinyal, seperti dalam mixer audio. Bisa di next. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fitriani Husna. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya adalah pengaplikasian op-amp pada beberapa rangkaian. Jadi dalam perancangan rangkaian elektronik, pemilihan jenis rangkaian yang tepat juga sangat penting untuk menghasilkan output yang kita inginkan. Jadi pengaplikasian op-amp ini pada macam-macam rangkaian dapat membantu kita dalam merancang rangkaian elektronik yang lebih kompleks dan juga efektif. Selanjutnya adalah filter analog.
Jadi pengertian filter analog. Filter adalah sirkuit yang dirancang untuk melewatkan sinyal dalam rentang frekuensi tertentu. Jadi untuk menghapus juga menipiskan sinyal dengan frekuensi di luar frekuensi itu sendiri. Kemudian kalau analog itu adalah istilah yang biasa kita gunakan dalam dunia teknologi dan juga komunikasi untuk menggambarkan suatu sistem ataupun sinyal yang mewakili data atau informasi yang secara kontinu ataupun terus-menerus. Misalnya nih, dalam sinyal suara analog, ada gelombang suara yang dipresentasikan sebagai variasi tekanan udara yang kontinu sepanjang waktu. Nah, sinyal analog juga dapat mengacu pada fenomena fisik seperti arus listrik ataupun voltase yang bervariasi secara tipis ataupun secara halus. Jadi, apabila kita gabungkan, pengertian filter analog adalah filter yang memproses ataupun melewatkan sinyal analog yang kontinu. Jadi, filter ini bekerja pada sinyal analog yang terus-menerus terhadap waktu. Kemudian, tujuan utama dari filter analog adalah untuk menghasilkan sinyal yang kita inginkan dengan menghilangkan komponen yang tidak diperlukan ataupun yang tidak diinginkan atau untuk mengubah karakteristik frekuensi sinyalnya. Dan filter analog ini bekerja berdasarkan prinsip yang responsif terhadap frekuensi sinyal. Jadi filter analog ini peka terhadap frekuensi sinyal. Nah, filter ini menggunakan komponen pasif seperti yang kita tahu seperti resistor, kapasitor, dan juga induktor dalam mencapai respons frekuensi yang diinginkan. Jadi konfigurasi dari komponen-komponen ini dalam filter analog akan menentukan karakteristik dan jenis filter yang dihasilkan. Nah, sekarang adalah jenis filter analog. Jadi, jenis filter analog itu ada dua, yaitu ada filter aktif, adalah rangkaian filter yang menggunakan komponen elektronik aktif seperti op-amp, transistor, dan juga komponen lainnya. Kemudian ada filter analog pasif yang terdiri dari komponen-komponen pasif seperti yang kita tahu, seperti kayak resistor, kapasitor, dan juga induktor. Nah, selanjutnya adalah low pass filter, adalah sebuah rangkaian yang tegangan keluarannya itu tetap dari DC naik sampai ke suatu frekuensi cut off. Bersama naiknya frekuensi di atas DC ini, tegangan keluarannya diperlemah ataupun diturunkan. Jadi low pass filter adalah jenis filter yang melewatkan frekuensi yang lebih rendah serta meredam ataupun menahan frekuensi yang lebih tinggi. Jadi bentuk respon low pass filter ini seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Tio. Selanjutnya untuk jenis filter analog ini, di sini ada dua rangkaian. Yang pertama rangkaian low pass filter dan rangkaian frekuensi pada low pass filter. Ada rumusnya Fc sama dengan Pt per 2 sama dengan Prc per 2, di mana Fc sama dengan frekuensi cut off, yaitu frekuensi di mana merespon filter mulai mengurangi amplitude sinyal. Dan di sini ada tau sama dengan konstanta waktu filter yang tergantung pada nilai komponen pasif dalam filter atau resistor pada konduktor. Terus juga ada R, nilai resistor dalam filter, dan C, nilai kapasitor dalam filter. Selanjutnya ada juga high pass filter. High pass filter adalah filter yang meloloskan frekuensi di atas batas frekuensi yang ditentukan. Nilai batas frekuensi yang ditentukan oleh rumus sama dengan low pass, namun berbeda dengan konfigurasi komponennya. Di sini ada rangkaian high pass filter dan frekuensi pada high pass filter. Terdapat rumus Fc sama dengan Pi kali tau per 2 sama dengan Pi R kali C per 2, di mana Fc sama dengan frekuensi cut off, tau sama dengan konstanta waktu filter, R nilai resistor pada filter, dan C nilai kapasitor dalam filter. Kemudian yang terakhir ada band pass filter. Band pass filter adalah filter yang meloloskan frekuensi di antara batas atas dan bawah yang ditentukan. Band pass adalah turunan dari filter yang telah ada, low pass dan band pass. Untuk mendapatkan frekuensi antara, maka pertama-tama kita harus meloloskan frekuensi di bawah batas, baru meloloskan di atas batas bawah. Begitu juga berlaku sebaliknya. Maka implementasinya adalah dua tingkat low pass dan high pass.
Di sini ada rangkaian band pass filter dan sebelah kanan ada frekuensi pada band pass filter. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Lutari. Baik, selanjutnya ada kelebihan filter analog. Filter analog memiliki keunggulan utama pada kecepatan penyaringan dengan perangkat keras, berarti sinyal yang keluar dari filter fisik merupakan sinyal akhir. Filter analog juga memberikan rentan dinamis yang lebih besar frekuensi. Relatif mudah untuk merancang rangkaian penyaringan frekuensi dengan penguat operasional atau OPM yang dapat menangani sinyal yang memiliki frekuensi antara 0,01 Hz sampai 100 kHz. Next. Selanjutnya ada kekurangan filter analog. Filter analog memerlukan ruang fisik sehingga harus digunakan dengan hemat jika ruang menjadi masalah. Seperti halnya perangkat keras fisik lainnya, jika ada masalah dengan desainnya akan jauh lebih sulit untuk memperbaiki setelah produk diterapkan, karena perangkat keras tidak dapat diubah melalui udara. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan filter analog atau digital tergantung pada aplikasi dan kebutuhan spesifik. Dalam beberapa kasus, kombinasi dari keduanya yang dikenal sebagai filter hybrid dapat memberikan solusi yang efektif untuk menggabungkan kelebihan keduanya. Next. Selanjutnya ada fungsi filter analog, yaitu untuk melewatkan sinyal analog dan pengolahan sinyalnya juga dilakukan secara analog. Selanjutnya ada pengaplikasian filter analog. Yang pertama yaitu frekuensi divisi multiplex atau FDM, merupakan contoh penggunaan filter dalam bidang komunikasi agar banyak orang dapat berkomunikasi dengan orang yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya yang kedua ada televisi analog. Televisi analog merupakan jenis televisi yang menggunakan gelombang radio dalam bentuk tabung atau tabung CRT, dari mana sinyal ditransmisikan dalam bentuk modulasi, analog suara, dan gambar. Selanjutnya ada radio analog. Radio analog menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal, yang karakteristiknya terus berubah. Radio analog memiliki dua karakteristik modulasi yang paling penting, yaitu amplitudo dan frekuensi. Amplitudo adalah ukuran sinyal tegangan tinggi dan rendah dari radio analog. Frekuensi di sisi lain adalah jumlah gelombang sinyal yang ada dalam satu detik. Baik, sekian pemaparan materi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand, lalu sebutkan nama dan juga nama kelompok. Baik, saya kira tidak ada teman-teman yang mau bertanya. Mungkin saya cukupkan dari kelompok 5. Demikian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih banyak atas perhatian dan juga kehadiran teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.